بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya jemaah pengajian kami, masjid-masjid binaan kami di kota Jambi, bahwa pada hari ini kita melihat kajian kita tafsir surah An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas, telah wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu burhanum mir rabbikum, bukti, dalil, hujah dari Tuhan kamu. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepadamu nuram mubina, cahaya yang terang. Saudara kaum muslimin, untuk menggali makna yang terkandung di dalam ayat ini, maka kita tidak saja melihat terjemahan secara letterlek, maka kita perlu melihat bagaimana para mufassir kita menggali makna yang terkandung di dalam ayat ini. Misalnya, wahai manusia, ya, tidak disebutkan wahai orang yang beriman, tapi dalam ayat ini wahai manusia. Artinya ini ayat secara umum semacam dakwah kepada, tidak saja kepada orang yang beriman, tetapi dakwah kepada orang-orang yang tidak beragama. Wahai manusia, telah datang kepadamu burhanum mir rabbikum, ya, satu hujah, satu dalil dari Tuhan kamu. Nah, di sini kata-kata burhanun mir rabbikum, kita lihat bagaimana para mufassir apa yang dimaksudkan burhanun mir rabbikum itu. Kita lihat di dalam tafsir Al-Munir, ya, tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana mereka Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan kata-kata burhanun mir rabbikum, bahwa beliau menjelaskan burhanun itu adalah bukti yang agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Nah, beliau jelaskan di sini kata-kata burhanun mir rabbikum, bahwa telah datang kepadamu burhanum min rabbikum, itu ditafsirkan oleh Wahbah Az-Zuhaili
adalah datangnya Nabi Muhammad sendiri. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu sendiri adalah disebut dengan burhanum mir rabbikum. Dia adalah merupakan sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai azas penegasan, ya, untuk menjelaskan kekeliruan-kekeliruan kitab-kitab sebelumnya, ya, yang sudah dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kata-kata burhanun ditafsirkan dengan datangnya seorang nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata nurum mubina wa anzalna ilaikum nurum mubina, dan kami turunkan kepadamu nurum mubina. Nah, kata-kata nurum mubina, cahaya yang terang, itu ditafsirkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Ini disebutkan adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu adalah sebagai cahaya, karena Al-Quran itu adalah merupakan bayanun, penjelasan daripada hukum-hukum Tuhan, penjelasan dari bagaimana tata kelola kehidupan manusia. Jadi jelas di dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili ini menjelaskan bahwa burhanun mubina itu adalah Nabi Muhammad, kemudian nurum mubina itu adalah Al-Quran. Jadi burhan Nabi Muhammad, kemudian nurum mubina adalah Al-Quranul Karim menurut Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian kita melihat ada tafsir Al-Muyassar. Ini tafsir Al-Muyassar ini tafsir kontemporer, ya, yang dikarang oleh Dr. A'id Al-Qurni, di mana beliau menjelaskan bahwa di dalam penjelasan beliau, wahai manusia, telah datang kepadamu ayat yang jelas, bukti yang nyata, petunjuk yang pasti, dan ajaran yang terpuji dari Rabb-mu. Jadi Dr. A'id Al-Qurni ini, beliau menjelaskan tidak secara jelas bahwa ini ditujukan tafsir Al-Burhan itu sendiri. Kata-kata Al-Burhan itu tidak secara gamblang dia jelaskan di sini, tapi dia menjelaskan ini adalah merupakan petunjuk yang pasti, ajaran yang terpuji. Artinya dia tidak menunjuk Nabi Muhammad, kata tafsir dari Burhan. Sama juga dengan menjelaskan Nurum Mubina, itu juga dia menjelaskan cahaya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk bagi seorang manusia dalam berjalan di tengah kegelapan. Jadi tafsir Al-Muyassar tidak begitu secara spesifik menjelaskan tafsirnya, tapi secara global. Dan kita juga melihat tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan kata-kata burhanun mubina, kata-kata burhan atau nurum mubina, mana beliau menjelaskan, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mubina min rabbikum wa anzalna ilaikum nurum mubina. Wa anzalna ilaikum nurum mubina, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Yaitu cahaya yang terang benderang di atas adalah kebenaran. Dia bilang ini adalah cahaya kebenaran. Itu penjelasan, dan dia tidak menjelaskan kata-kata
burhanun mubin, burhanun mir rabbikum ya. Dia hanya menjelaskan wa anzalna alaikum nuran mubina. Kemudian kita juga melihat tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi, dia menjelaskan kata-kata ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa tafsir Al-Qurtubi ini menjelaskan kata-kata burhanum mubina itu adalah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas spesifik sekali dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Nah, dia bilang wa qala Mujahid al-burhanun hahuna hujjatun wal makna mutaqarib, bahwa kata-kata burhan itu di sini adalah sebagai hujjah, sebagai dalil untuk membantah dan mematahkan hujjah-hujjah dari para musuh-musuh Islam yang menyesatkan. Jadi intinya bahwa dari berbagai tafsir, ada 4 tafsir yang kita lihat bahwa kata-kata burhanum mubin itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dialah sebagai bukti kemukjizatan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu sebagai mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan mana itu mukjizatnya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, tidak ada, ini buktinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta mukjizatnya, yakni Al-Quran sebagai cahaya yang menjelaskan kekeliruan-kekeliruan orang-orang terdahulu yang sudah membelokkan dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Mudah-mudahan melalui penjelasan yang singkat ini, dari berbagai referensi ini, mudah-mudahan dapat memberi kejelasan kepada kita bahwa wahai manusia, telah datang kepadamu mukjizat sebagai dalil jelas dari Tuhan kamu, dan kami menurunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Nah, barang siapa yang beriman dan berpegang teguh kepadanya, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi, barang siapa yang beriman dan berpegang teguh kepada cahaya yang terang tadi itu dan menjadikannya sebagai tongkat di tengah kegelapan, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin, dan kami, kata Allah, akan memasukkan mereka ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan keutamaan-keutamaan kepada mereka, yakni surga Jannatun Naim, wa yahdihim ilaihi siratul mustaqim, dan memberikan petunjuk-petunjuk ini kepada mereka, petunjuk jalan yang lurus. Jadi oleh karena itu, kepada jemaah-jemaah saya, jangan pernah ragu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah sebagai petunjuk, sebagai hujah, sebagai dalil, sebagai pengokoh hati kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran ini sampai akhir hayat kita.
Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.